Siapa nih di antara kalian tuh yang seneng banget belajar tentang hal-hal yang berbau tentang sejarah gitu? Ya, sejarah itu menarik gak sih untuk dipelajarin? Ya, karena dengan kita belajar sejarah, kita tuh bisa tahu gitu loh, hal-hal yang terjadi sekarang itu di masa lalu pasti ada suatu hal yang terjadi atau suatu peristiwa yang terjadi gitu kan. Ya gak sih? Iya kan? Nah, oleh karena itu, kalian tuh juga bisa nih mengetahui mengapa hal-hal yang terjadi masa sekarang tuh bisa terjadi. Sayangnya, ada banyak persoalan di masa lampau itu yang tidak tuntas. Terkadang ada pula cerita sejarah yang sengaja diputarbalikkan dengan keadaan yang sebenarnya. Mengapa sih demikian? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu tadi, kita tuh harus mengenal lebih dalam tentang ilmu sejarah gitu loh. Bagaimana sih kita mengenal ilmu sejarah itu? Nah, di video kali ini gue akan kasih tahu lu tentang ilmu sejarah. Nah, seperti hal-hal yang ada di hidup kita gitu loh ya. Sejarah itu juga memiliki sumber sejarah. Sumber sejarah inilah yang menjadi dasar untuk mengidentifikasi suatu peristiwa di masa lalu. Tanpa sumber sejarah, kejadian di masa lalu itu tidak akan pernah bisa direkonstruksikan ulang oleh sejarawan. Nah, sumber sejarah inilah yang menjadi dasar untuk mengidentifikasi suatu peristiwa itu bisa terjadi. Oleh sebab itu, sumber sejarah itu menjadi salah satu syarat mutlak dalam penelitian sejarah. Tentu, tidak semua hal itu bisa dikatakan sebagai sumber sejarah ya. Karena kekuatan masing-masing sumber sejarah itu juga berbeda gitu loh. Pernahkah salah satu di antara kalian ada yang mendengar atau mengetahui apakah itu sumber sejarah? Kalau kita menyadari asal katanya, sumber sejarah itu terdiri dari dua kata ya, yaitu sumber dan sejarah. Sumber sendiri mempunyai makna sebagai suatu dasar atau asal, sedangkan sejarah adalah ilmu yang membahas kejadian yang terjadi di masa lalu atau masa lampau. Nah, untuk mengkaji peristiwa tersebut, tentunya kita membutuhkan suatu bukti, data, atau peninggalan yang bisa dijadikan sebagai bahan atau dasar untuk merekonstruksi peristiwa yang terjadi di masa lampau tersebut. Nah, bukti-bukti yang kita temukan inilah yang menjadi sumber sejarah. Lalu, apa sih pengertian dari sumber sejarah itu? Sumber sejarah atau yang bisa kita sebut sebagai data sejarah adalah seluruh informasi yang bisa kita jadikan sebagai dasar untuk merekonstruksi atau menyusun kembali peristiwa yang terjadi di masa lalu atau masa lampau. Oke, ingat ya teman-teman, penggunaan sumber atau data sejarah ini sangat penting. Oke, setelah kalian tahu tentang pengertian sumber sejarah, sekarang kan juga perlu tahu nih tentang jenis-jenis sumber sejarah. Jadi jenis sumber sejarah itu ada berapa sih sebenarnya? Nah, gue bakal kasih tahu lo. Jadi jenis-jenis sumber sejarah itu ada dua, dibagi menjadi dua ya. Yaitu ada sumber berdasarkan bentuknya dan juga sumber berdasarkan sifatnya. Beberapa sumber sejarah juga memiliki replika seperti yang kita sering lihat di museum-museum ya. Jadi gue bakal kenalin ke lo semua tentang sumber sejarah tersebut ya. Oke, gak usah lama-lama. Jadi yang pertama itu ada sumber tertulis atau tulisan. Jadi sumber tertulis atau tulisan ini adalah keterangan yang terjadi pada masa lalu itu diterangkan secara tertulis. Dan media yang digunakan itu juga seperti batu, kertas ya dan lain-lainnya. Nah, contoh sumber tertulis itu apa aja sih? Nah, salah satunya itu ada prasasti Citariun. Dari prasasti Citariun ini itu kita ketahui bahwa dulunya di Indonesia itu ada dua kerajaan, yaitu ada kerajaan Kutai di Kalimantan Timur dan juga ada kerajaan Tarumanegara di Jawa. Nah, itu salah satu bentuk sumber secara selanjutnya itu tentang sumber tertulis di atas kertas ya. Di kertas ya, secara media itu kertas. Jadi sumber tertulis di atas kertas ini mulai berkembang itu pada masa kolonialisme dan juga masa imperialisme ya, khususnya itu pada saat penjajahan bangsa Indonesia oleh bangsa Belanda. Nah,
Karena kenapa gitu loh kok mulai berkembang pada masa tersebut, masa kolonialisme dan imperialisme. Ya karena pada masa tersebut itu masyarakat Indonesia itu sudah menggunakan media kertas untuk sebagai alat tulis mereka gitu ya. Sebagai bagian dari alat tulis mereka gitu. Nah, contoh-contohnya itu apa aja sih? Nah, salah satunya itu ada kayak arsip nasional tentang kerajaan yang menyimpan dokumen selama masa konflik dengan Belanda. Nah, itu salah satunya. Sampai tulisan ofisial VOC dan pemerintahan kolonial Hindia Belanda itu jadikan sebagai sumber tertulis sebagai dasar untuk merekonstruksikan kejadian peristiwa masa lalu. Nah, itu salah satu contohnya. Yang nomor 2 itu ada sumber lisan. Jadi sumber lisan ini apa sih? Sumber lisan itu keterangan langsung dari pelaku atau saksi mata dari peristiwa yang terjadi pada masa lampau ya. Jadi cara memperoleh sumber sejarah lisan itu melalui teknik wawancara kepada pelaku atau saksi sejarah ya. Jadi saksi atau pelaku sejarah itu merupakan sosok atau pihak yang secara langsung itu terlibat dalam suatu peristiwa sejarah dan diambil keterangannya berdasarkan fakta yang dialami oleh narasumber ya. Apa itu pelaku sejarah dan saksi sejarah? Nah, jadi pelaku sejarah itu orang yang secara langsung itu terlibat dalam peristiwa sejarah tersebut. Dan saksi sejarah itu orang yang sebatas mengetahui suatu peristiwa sejarah tapi tidak terlibat secara langsung. Nah, dari definisi tadi, kita pastinya sudah dapat menyimpulkan bahwa apa perbedaan di antara pelaku dan juga saksi sejarah. Oke, kemudian kalian juga perlu mengetahui bahwa sumber sejarah lisan juga mempunyai suatu kelebihan dan kekurangan masing-masing. Lalu, apa sajakah kelebihan dari sumber sejarah lisan? Berikut ini beberapa kelebihan dari sumber sejarah lisan. A. Pengumpulan informasi dengan cara wawancara sehingga komunikasi dari dua arah, yaitu peneliti dengan si tokoh. B. Penulisan sejarah jadi lebih terbuka. Dan C. Melengkapi kekurangan data atau informasi yang belum termuat dalam sumber sejarah tertulis. Selain kelebihan, tentu sumber sejarah lisan juga mempunyai kekurangan. Apa sajakah kekurangan dari sumber sejarah lisan? A. Keterbatasan daya ingat seorang pelaku atau saksi sejarah terhadap peristiwa sejarah. Oke, mungkin saja hal itu dikarenakan suatu faktor usia. Jadi bisa saja seorang narasumber itu lupa beberapa fakta dari sejarah. B. Memiliki subjektivitas yang tinggi. Maksudnya apa? Hal ini dikarenakan suatu sudut pandang yang berbeda dari masing-masing pelaku dan saksi terhadap suatu peristiwa. Oleh karena itu, mereka atau si tokoh sejarah akan cenderung memperbesar peranannya dan menutupi kekurangannya. Maksudnya adalah, si tokoh sejarah ini ia terlalu mengagungkan atau membesarkan kelebihan pada dirinya, sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa tokoh sejarah tidak menceritakan hal yang sebenarnya terjadi di masa lalu atau masa lampau. Oke, setelah membahas sumber sejarah berdasarkan bentuknya, mari kita bahas sumber sejarah berdasarkan sifatnya. Sumber sejarah berdasarkan sifatnya itu ada berapa ya kira-kira? Ada yang tahu nggak di antara kalian? Terus, kenapa ya sumber sejarah aja harus punya sifat? Untuk menjawab semua itu, kalian harus simak dengan baik penjelasan berikut ini. Sumber sejarah berdasarkan sifatnya ada dua jenis, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Nah, yang akan kita bahas terlebih dahulu adalah sumber sejarah primer. Sumber primer merupakan sumber yang didapatkan langsung dari tangan pertama atau dapat juga kita sebut sebagai sumber utama dari objek penelitian. Sumber primer dapat berupa sebuah keterangan langsung dari pelaku dan saksi sejarah. Contoh dari sumber primer tertulis adalah arsip, sedangkan contoh dari sumber primer lisan adalah pelaku sejarah. Sumber primer ini juga bisa berupa sebuah naskah perjanjian, dokumen, dan benda atau bangunan sejarah. FYI, sumber primer yang paling tinggi posisinya adalah arsip. Mengapa sih demikian? Hal ini dikarenakan arsip tercipta pada waktu yang bersamaan dengan kejadian tersebut. Dengan kata lain, informasi apapun yang terdapat di dalam arsip dapat menggambarkan suasana dan situasi kontekstual yang menyebabkan lahirnya dokumen tersebut. So next, kita akan membahas kelebihan dan kekurangan dari sumber sejarah primer. Apakah kelebihan dari sumber sejarah primer?
Yang pertama, data yang diperoleh lebih mencerminkan kebenaran berdasarkan dengan apa yang dilihat dan didengar langsung oleh peneliti. Yang kedua, hasilnya lebih valid dan akurat. Berikutnya adalah kekurangan dari sumber sejarah primer. Yang pertama, membutuhkan waktu yang relatif lama. Dan yang kedua, biaya yang dikeluarkan cukup besar. Next, yang kedua adalah sumber sekunder. Sumber sekunder ini bisa kita sebut sebagai sumber kedua atau bisa juga kita katakan sebagai sumber yang diperoleh secara tidak langsung dari pelaku atau kesaksian dari siapapun yang bukan merupakan saksi pandangan mata. Nah, sumber sejarah sekunder ini bisa kita temukan sebagai buku, skripsi, tesis, jurnal penelitian, dan referensi lain. Nah, sama seperti sumber primer, tentu sumber sekunder juga mempunyai kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihannya adalah yang pertama, mudah diakses. Sebagian besar sumber data sekunder dapat kita akses secara online. Data sekunder itu juga bisa diakses secara offline melalui media cetak seperti koran dan majalah yang sering kita temukan di perpustakaan dan toko-toko buku. Lalu yang kedua, membutuhkan sedikit biaya, bahkan ada data sekunder yang bisa diakses secara gratis. Banyak buku, jurnal, dan majalah yang bisa kita download secara gratis atau kita pinjam dari perpustakaan. Dan yang terakhir adalah pengumpulan data sekunder tidak menghabiskan waktu yang lama. Kemudian, kekurangan dari sumber sekunder yaitu pertama, tidak terlalu otentik karena tidak dikumpulkan langsung dari sumbernya. Kedua, beberapa sumber data yang melebih-lebihkan informasi. Hal ini akan menyebabkan bias pada hasil penelitian. Dan yang ketiga adalah beberapa data sekunder itu tidak diupdate sehingga data yang tersedia adalah data lama. Dan hal ini itu tidak sesuai dengan keadaan saat ini.